Selamat pagi Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Julia dalam Renungan Harian hari ini. Renungan Harian hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat, siapa yang tidak mengenalnya? Bagi kita sebagai umat Kristiani pasti mengenal kalau hari Sabat identik dengan hari Minggu. Meskipun bagi orang Yahudi, hari Sabat jatuh pada hari Sabtu, hari di mana kita diajak untuk beribadah. Sabat yang berarti adalah berhenti, beristirahat. Setelah 6 hari lamanya, Allah bekerja menciptakan alam dan isinya. Allah berhenti pada hari yang ketujuh dan menguduskannya. Apakah berarti pada hari ketujuh Allah berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Sesungguhnya tidak. Allah menguduskan hari yang ketujuh bertujuan agar pada hari itu manusia dan Allah mempunyai kesempatan untuk berelasi lebih dekat, lebih intim lagi. Hal ini pun dituangkan ketika Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Suatu aturan, ketetapan biasanya diciptakan untuk menjaga keharmonisan atau keteraturan dalam kehidupan. Namun tidak jarang suatu aturan yang telah ditetapkan dipergunakan oleh orang-orang tertentu untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Untuk menunjukkan bahwa dirinya lah yang paling mengerti atas aturan tersebut. Hal inilah yang terjadi dalam Lukas 6 ayat 1 sampai yang ke-6. Bagi kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan para murid Yesus sendiri kadang menggunakan tentang betapa pentingnya hari Sabat untuk menilai bahwa orang lain berdosa jika melakukan pekerjaan atau kegiatan pada hari Sabat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk menghilangkannya. Dalam beberapa ajarannya, bahkan Yesus selalu mengingatkan para murid bahwa hari Sabat bukanlah berarti di mana seseorang berhenti untuk berbuat baik bagi sesamanya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Atau pertanyaan Tuhan Yesus, ketika domba kita terperosok pada hari Sabat, akankah kita diamkan saja menunggu hari Sabat berakhir? Allah memang menetapkan hari Sabat sebagai hari yang istimewa, hari perhentian. Allah telah menetapkan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Mari kita menjadikan hari Sabat sebagai hari perhentian. Berhentilah kita memperhatikan diri kita sendiri. 6 hari lamanya Tuhan memberikan di mana kita bisa menghabiskan untuk diri kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita. Marilah di hari yang ketujuh kita menguduskannya. Mari kita memperhatikan orang-orang yang menjadi perhatian Tuhan kita. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang asing, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang bukan dari kelompok kita. Jadikanlah hari Sabat sebagai hari bersahabat bagi orang-orang di luar kita. Karena sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah, sama seperti Dia mengasihi kita. Amin.